Oke ya, saran dari saya, karena banyak sekali, masalah-masalah di akhir jual beli ketika melakukan jual beli atas tanah berupa tanah pertanian ya, maka ketika melakukan jual beli atas tanah atau hibah dan lain sebagainya, Anda harus lihat terlebih dahulu status tanahnya ya. Jadi tanahnya tanah pertanian atau bukan, karena ya, banyak sekali masalah karena aturannya, regulasinya sampai sekarang belum dicabut sesuai dengan regulasi yang ada untuk tanah pertanian itu tidak bisa dijual belikan secara sebagian atau dipecah dan lain sebagainya, dijual seperempat dan lain sebagainya, itu kalau sesuai aturannya nggak boleh. Kalaupun bisa nanti atas persetujuan dan permohonan kepala kantor pertanian, itu pun sangat sulit dan biayanya juga akan sangat mahal. Kalau sesuai aturan ya, sesuai aturan yang ada, peraturan pemerintah nomornya saya lupa tapi tahun 1960 ya, setelah Undang-Undang Pokok Agraria, karena pemerintah itu menjamin berlangsungnya pertanian ya, maka dibuatlah aturan bahwa lahan pertanian itu minimal harus 2 hektar ya. Jadi ketika misalnya, lahan pertaniannya 10 hektar berarti bisa dilakukan pemecahan, tapi minimal harus ada pemecahannya 2 hektar, jadi maksimal dipecah jadi 5. Atau misalnya lahannya 4 hektar berarti harus maksimal dipecah 2 hektar atau, menjadi 2 bagian, seperti itu. Kalau di bawahnya 2 hektar, itu nanti tidak bisa kalau sesuai aturannya. Dan untuk saat ini ya, sudah jarang sekali orang-orang yang memiliki lahan pertanian khususnya untuk di Jawa yang luasnya lebih dari 2 hektar seperti itu. Jadi ketika Anda ingin menjual atau membeli tanah pertanian, perhatikan terlebih dahulu aturan ini karena banyak yang tidak tahu, bahkan PPAT atau PPATS tidak mengerti hal ini. Jadi akhirnya merugikan pihak yang melakukan jual beli. Selain itu, aturan lain bahwa untuk tanah pertanian tidak boleh dibeli oleh orang di luar kecamatan dari kedudukan tanah tersebut. Misalnya di kecamatan A dibeli di kecamatan B, gitu nggak boleh kecuali tanahnya memang bersebelahan. Misalnya antara A dan B itu sebelahan ya, jadi boleh dibeli. Atau kecuali pembelinya itu PNS, jadi aturannya tanah absente seperti itu ya. Perhatikan terlebih dahulu ketika melakukan jual beli atas tanah pertanian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.